menghambat persidangan ini Pak Ketua, Pak Yeski Lewu, karena tidak pernah mengeluarkan undangan bamus. Kalau undangan hari ini ada, kita sidang hari ini. Tidak ada hujan angin, sudah dia kan sudah mereka tidak hadir memang toh. Kalau undangan memang salah kan juga di waktu itu kan mereka ada semua. Saya harus sampaikan Pak Ketua ini salah, iya begitu tuh. Kok tidak ada yang saya tanya ya semua tuh saya ketok tuh. Bos, sebenarnya Pak Ketua yang menghambat ini nih namanya persidangan. Karena ada 3 pimpinan. Panasnya dinamika politik di DPRD Kota Kupang kembali terjadi. Ketua DPRD Kota Kupang, Yeski Olodu, dinilai mengambil keputusan tanpa melibatkan anggota. Buntutnya, 22 dari 39 orang anggota DPRD Kota Kupang melayangkan mosi tidak percaya dan resmi melaporkan Yeski Olodu ke Badan Kehormatan Lembaga DPRD. Berbagai rumor beredar di media sosial. Ada yang mengatakan jika aksi tersebut sebagai bagian dari menggantikan posisi Yeski Olodu sebagai pimpinan DPRD, bahkan menjurus ke partai politik. Lantas seperti apa fakta di balik mosi tidak percaya tersebut? Berikut penjelasan Telenmark Daud, politisi senior Partai Golkar yang sudah 3 periode jabat sebagai wakil rakyat dan sebagai mantan ketua DPRD di lembaga DPRD Kota Kupang. Sidang ini bisa berjalan dengan baik. Jadi kita lihat dari kronologis awal itu bahwa jadwal itu ditetapkan oleh Badan Musyawarah itu hari Senin. Hari Senin itu saya lupa tanggalnya berapa ya? 26. Jadi hari Senin tanggal 26. Ternyata hari Senin itu tidak terjadi sidang. Maka sidang diundur ke tanggal 26. Dan itu tanpa pemberitahuan sama sekali. Dan tanpa ada rapat Badan Musyawarah untuk reschedule atau perubahan jadwal dan agenda sidang. Kemudian itu dilanjutkan sampai dengan hari Selasa malam itu jadwal pemenangan umum fraksi dan ternyata tidak quorum. Nah, persyaratan quorum ini kan ada 3 persyaratan quorum. Kalau paripurna biasa itu dihadiri oleh minimal setengah plus 1. Kalau paripurna dalam mengambil keputusan terhadap peraturan daerah APBD itu minimal dihadiri 2/3 daripada anggota DPR. Kemudian juga untuk rapat-rapat di dalam menyatakan pendapat maupun untuk bagaimana melaksanakan hak-hak daripada anggota dewan, hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat itu biasanya 3/4 dari jumlah anggota DPR. Nah, pada malam itu harusnya setengah plus 1 dan tidak memenuhi quorum. Anggota yang hadir hanya sekitar 7 orang, kalau tidak salah 7 orang. Nah, sehingga sidang diskors. Nah, di dalam tatip itu diatur, skors itu maksimal 2 kali. Skors 1 jam, kemudian kalau dilanjutkan dan tidak memenuhi quorum, skors lagi 1 jam. Kemudian, kalau memang tidak memenuhi quorum lagi, maka pimpinan sidang menunda persidangan paling lama itu 3 hari. Atau sesuai dengan keputusan Badan Musyawarah untuk reschedule, menjadwalkan ulang jadwal dan agenda sidang. Dan itu tidak pernah terjadi. Begitu. Dan itu tidak terjadi sampai dengan sekarang. Sehingga ketika dibilang kita memboikot persidangan, tidak seperti itu. Tidak ada unsur memboikot sama sekali. Kenapa? Karena agenda tidak pernah direschedule oleh Badan Musyawarah. Nah, yang saya tak dengar itu bahwa pimpinan mengundang pimpinan fraksi, padahal belum sampai tahapan itu. Kecuali sudah rapat Badan Musyawarah untuk menjadwalkan ulang agenda sidang. Kalau nanti sidang dimulai dan tidak memenuhi quorum lagi, baru nanti diambil keputusan, diundang pada masing-masing pimpinan fraksi untuk mengambil keputusan. Itu yang berdasarkan tata tertib. Kemudian yang saya mau kritisi di sini terkait dengan pimpinan DPR. Pimpinan DPR ini kan bersifat kolektif, kolegial. Artinya apa? Di dalam mengambil keputusan itu bukan ego pimpinan yang dipakai, tetapi bagaimana mengambil keputusan berdasarkan keinginan mayoritas daripada anggota atau pendapat daripada banyak anggota. Nah, itu yang namanya kolektif kolegial. Bukan pimpinan
mengambil keputusan berdasarkan ego pimpinan. Ini bukan pimpinan birokrasi atau pimpinan badan usaha swasta atau apa, sehingga keputusan itu seenaknya dibuat berdasarkan ego pimpinan. Tapi harusnya berdasarkan keinginan mayoritas daripada anggota DPR. Dan sekarang sudah terjadi keinginan mayoritas daripada anggota DPR yang berjumlah 23 orang itu menginginkan bahwa sidang ini mari kita jalan dengan tidak dipimpin oleh saudara Yeskiel Lodo sebagai ketua DPR. Dan itu untuk sementara keputusannya seperti itu. Jadi biarlah, marilah dengan besar hati pimpinan mau menerima ini dan kemudian memberikan kesempatan kepada wakil ketua untuk memimpin sidang selanjutnya. Jadi artinya jangan kita melempar kesalahan kepada yang 23 ini yang salah, saya yang benar. Lu masa 23 keinginan mayoritas kok salah, kemudian yang satu orang yang lebih dikedepankan. Nah, ini harus dipahami oleh kita semua bahwa prinsip dari pimpinan adalah kolektif kolegial, di mana ada pimpinan DPR ada sebanyak 3 orang, ketua dan 2 wakil ketua. Nah, jadi biarlah masyarakat tahulah sebenarnya kita berjalan pada rel aturan yang sebagai pedoman bagi kita untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai anggota DPR. Kan cuma itu. Undang-Undang Md 3 turunan PP, Peraturan Pemerintah dan turunannya Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019. Itulah pedoman kita dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai